Pertempuran seorang gadis melawan teror yang tak terlihat. Sudah larut malam ketika Hana pertama kali mendengar bisikan itu. Ia telah berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit, pikirannya melayang-layang di antara fragmen-fragmen hari. Rumah begitu hening, keheningan yang terjadi ketika semua orang sudah tertidur. Namun kemudian, samar-samar, hampir seperti angin yang membawa suara dari kejauhan, Hana mendengar sesuatu. Pada awalnya, ia menganggapnya sebagai angin yang berdesir melalui pepohonan di luar, atau mungkin pikirannya yang bermain-main. Namun seiring berjalannya waktu, bisikan itu semakin keras. Seperti datang dari setiap sudut kamarnya, lembut dan menggoda, namun terus-menerus. Suara itu memanggil namanya, hampir tak terdengar di atas keheningan malam. Hana. Jantung Hana berdegup kencang. Ia duduk, selimutnya terjerat di kakinya, sambil menatap kamar yang gelap. Bisikan itu tidak berhenti. Sebaliknya, semakin mendesak, semakin memaksa. Itu adalah suara perempuan, rendah, dan mencekam. Keluar, Hana. Sebuah rasa dingin merayap di tulang punggungnya. Pikiran pertama Hana adalah bahwa ini hanya mimpi buruk yang terjaga. Namun udara di sekitarnya terasa terlalu berat. Terlalu tebal untuk itu hanya ilusi. Ada sesuatu yang salah, sangat salah. Rasa penasaran dan ketakutan saling bertarung dalam dirinya ketika ia merayap menuju jendela. Menarik tirai tebal hanya cukup untuk mengintip keluar. Cahaya bulan menyinari lanskap dengan sinar yang menyeramkan dan pucat, menciptakan bayangan panjang di atas ladang dan pepohonan. Lalu ia melihatnya. Jauh di sana, berdiri di tepi hutan, ada sebuah sosok. Seorang wanita, rambut hitam panjangnya terurai, kusut dan berantakan, menutupi sebagian besar wajahnya. Kulit pucatnya hampir bersinar dalam sinar bulan, tubuhnya bergoyang perlahan seolah digerakkan oleh angin yang tidak bisa dirasakan oleh siapapun. Darah Hana membeku di pembuluh darahnya saat ia mengenali sosok itu. Itu adalah Wewe Gombel. Legenda tentang Wewe Gombel telah diwariskan turun-temurun. Sebuah roh pendendam. Seorang wanita yang kehilangan anak-anaknya dan kini mengambil anak-anak lain yang nakal atau tidak patuh. Wewe Gombel dikatakan sebagai pertanda kematian. Bayangan yang mengintai anak-anak di malam hari. Dia adalah hantu yang sangat cantik dan kejam, wajahnya tersembunyi di bawah rambut panjang yang kusut. Dengan jari-jari panjangnya meraih anak-anak yang dia klaim. Jantung Hana berdebar kencang. Ia bisa merasakan napasnya semakin cepat saat ia memperhatikan sosok itu. Mata gelap wanita itu menembus kegelapan, menatap langsung ke arahnya. Lalu, seolah memanggilnya, sosok itu mengangkat tangan yang kurus dan berbentuk tulang. "Datanglah kepadaku," bisik Wewe Gombel. Suaranya seperti belayan lembut yang membuat kulit Hana merinding. Ketakutan menyerbu Hana. Kakinya gemetar di bawahnya saat ia mundur dari jendela, pikirannya berpacu. Ia butuh pertolongan. Ia butuh orang tuanya. Tanpa berpikir, ia berlari menuju kamar mereka, mengetuk pintu dengan panik. "Mama, Papa," teriaknya, suaranya serak dan putus asa. "Tolong, bantulah aku." Namun pintunya tidak terbuka. Ia mengetuk lebih keras, berteriak lebih kencang, tapi tidak ada jawaban. Bisikan di luar semakin keras, semakin mendesak. Lantai kayu berderit di bawah beban sesuatu yang berat bergerak melalui rumah. Hana merasakan suhu turun, sebuah kedinginan menyebar melalui dadanya saat bisikan itu seolah mengelilinginya. Bergema di telinganya, "Kamu sudah menjadi anak nakal, Hana." Bisikan itu lebih dekat sekarang, kehadirannya seperti bayangan yang melayang di atasnya. "Datanglah bersamaku." Hana berbalik panik, mencari apa saja yang bisa melindunginya. Matanya jatuh pada sebuah liontin kecil yang diberikan ibunya beberapa tahun lalu, sebuah warisan keluarga yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Neneknya selalu berkata bahwa liontin itu, jimat yang penuh dengan sihir kuno, bisa melindunginya dari roh-roh jahat. Dengan putus asa, Hana mengambil liontin itu dari meja samping tempat tidurnya.
menggenggamnya erat di tangannya. Logam dingin itu menghangat di bawah genggamannya, dan untuk sesaat, ia merasakan sedikit harapan. Namun kemudian, pintu kamar orang tuanya terbuka dengan keras. Ibunya berdiri di ambang pintu, matanya lebar penuh ketakutan. "Tinggallah di dalam, jangan lihat keluar," ibunya memohon, suaranya gemetar. "Hana, jangan," sebelum ia selesai berbicara. Sebuah hembusan angin dingin menerpa ruangan, bayangan-bayangan bergerak tidak wajar, berputar seperti hidup. Suhu ruangan turun lebih jauh. Hana merasakan sesuatu yang dingin. Sesuatu yang tidak wajar, menyentuh pipinya. Bisikan itu kembali, lebih keras sekarang, seolah Wewe Gombel ada di sana, melayang di atasnya. "Kau akan belajar," bisik Wewe Gombel. Napasnya dingin di kulit Hana, senyumannya terdistorsi dan lapar. "Aku akan membawamu pergi." Hana hampir ambruk di bawah teror yang mencekam, tetapi ia teringat apa yang dikatakan neneknya. "Roh itu hidup dari ketakutan," kata neneknya. "Jika kau bisa menghilangkan ketakutan itu, ia akan kehilangan kekuatannya." Dengan setiap keberanian yang bisa ia kumpulkan, Hana berdiri tegak. Menggenggam liontin itu lebih erat. Ia harus mencoba, ia harus melakukan sesuatu. "Pergilah," teriaknya, suaranya gemetar namun tegas. "Aku tidak takut padamu." Bayangan-bayangan itu tampaknya ragu. Berputar seolah Wewe Gombel tidak yakin bagaimana harus merespons. Lalu suara roh itu datang lagi, kali ini mengejek, kejam. "Kau pikir benda itu bisa menyelamatkanmu? Kau pikir keberanianmu akan melindungimu?" Namun genggaman Hana pada liontin itu tidak goyah. Ia fokus pada kehangatan yang menyebar darinya, cahaya kecil yang berkedip di dalam dadanya. Ketakutan itu, kengerian yang mencekamnya beberapa saat yang lalu, mulai memudar. "Aku tidak takut," ia ulangi, kali ini lebih keras. "Kau tidak punya kekuatan atas diriku." Bayangan-bayangan itu mundur, sosok itu di sudut ruangan bergetar seperti api yang hampir padam. Wewe Gombel berteriak. Wujudnya terdistorsi menjadi kabur dalam kegelapan saat kekuatan yang telah memegang ruangan dalam cengkeraman mengendur. Bisikan itu berubah menjadi jeritan tinggi yang tajam. Sebelum menghilang begitu saja, untuk beberapa lama, ruangan itu hening. Udara terasa berat, namun kehadiran yang menindas itu telah hilang. Ibunya Hana jatuh ke lantai. Menangis lega saat ia menarik putrinya ke pelukannya. "Kita aman sekarang," bisik ibunya, mencium puncak kepala Hana. Sudah selesai. Namun saat Hana terbaring di sana, gemetar dalam pelukan ibunya. Ia tak bisa mengusir perasaan bahwa roh itu belum benar-benar pergi. Bisikan itu masih bergema samar di belakang pikirannya, mengintai seperti kenangan yang sulit dijangkau. Hana tahu satu hal pasti, Wewe Gombel belum kalah. Roh itu hanya mundur, menunggu. Menunggu Hana untuk lengah. Dan saat cahaya bulan menyaring melalui jendela, menciptakan bayangan panjang di atas ruangan, Hana merasakan dingin merayap di tulang punggungnya. Ia telah menghadapi kegelapan malam ini. Tapi ia tahu kegelapan itu sabar. Ia akan menunggu malam lain, saat Hana melemah. Dan saat itu datang, Hana tidak yakin apakah ia akan cukup kuat untuk melawannya. Bisikan itu akan kembali, dan ketika itu terjadi, Hana harus menghadapinya sekali lagi.